kita salurkan untuk bantuan pangan, yang kebetulan bulan ini kita sedang menyalurkan program bantuan pangan untuk Sulawesi Selatan, alokasi bulan Juni dan alokasi bulan Juli, yang masing-masing 1 bulan itu dapat 10 kilo, sehingga untuk 2 bulan dapatnya 20 kilo untuk 584.000 KPM atau PBB penerima bantuan. Memang program dari Kementerian Pertanian ke bawah, jajarannya ke bawah itu adalah bagaimana meningkatkan indeks pertanaman namanya. Artinya lahan yang dulunya 1 kali tanam itu bisa ditanami 2 kali, ditanami 3 kali, atau lahan itu ditanami 2 kali, tetapi tanamannya bisa ya bisa ada namanya tumpang sari itu bersamaan, ada yang namanya tumpang gilir belum panen sudah ditanami lagi diantaranya, sehingga apa yang dihasilkan itu lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 124. Akhirnya kita ketemu lagi, duet lagi toh. Akhirnya. Setelah sekian lama kita ndak berduet, akhirnya kita ganti-ganti partner. berpartner lagi dan dicampurin. Ya, kali ini kita mau bahas apa di podcast Warga 124 ini? Ini keluh kesah emak-emak sebenarnya nih, Ahmad. Saya juga sebenarnya. Iya sih, sama. kan Iya. kalau mama keluh kesah kan pasti ke bapak-bapak. Pasti. Pasti. Iya, betul. Ini apalagi ini penting ini. Iya. Masalah perut nih. Masalah perut ya, betul. Sangat penting ini. Benar. Betul, Kita mau bahas ini tentang salah satu program juga pemerintah. Bagaimana untuk Indonesia bisa swasembada pangan. Ya, betul. Nah, ini kan kalau kita bicara swasembada pangan, ini kan di pikirannya kita nih pasti ujung-ujungnya beras nih. Iya, beras pasti. Pangan itu pasti beras biasanya kalau kita ya. Ya. Nah, kita ini sudah bersama dengan narasumber kita di Pakar sini. di bidang pangan. Nah, dari pangan ada Pak Fahru Rozi. Selamat datang di podcastnya kita, Pak. Pak Fahru Rozi ini pimpinan wilayah Perumbulok, Kanwil, Sulsel, dan Sulbar. Iya. Kemudian ada Pak Sarifudin juga nih. Assalamualaikum. Kabit Selamat sore. Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Dinas Sulsel. Benar kan, Pak ya? Sulawesi Selatan. Benar. Nah, kita mau tahu banyak nih. Iya. Ini kan kalau bicara pangan, bicara keluh kesah keluarga lah. Iya, pasti. Ya. Fondasi nih kalau masalah Betul. pangan ini. Karena kita mau melakukan apa-apa itu harus memang dalam kondisi perut terisi toh. Iya, kalau nggak kenyang itu biasanya nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Makanya sangat penting ini kita bahas. Betul. Nah, tapi kita mau tahu dulu secara umum nih. Kita tadi kan kita bilang kalau pangan biasanya ke beras dulu Ya, nih. beras, betul. Nah, kita ke Pak Fahru Rozi dulu nih. Berbicara tentang beras ini, apalagi swasembada pangan nih. Ini dari Bulog sendiri ini melihat kita nih Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini untuk menuju swasembada pangan itu seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Memang betul tadi, kalau rumah tangga saja bapak sama ibu, kalau sarapannya terlambat, biasanya suaminya sore-sore marah-marah. Biasa nggak sampai sore, Pak. Satu hari, Masih siang sudah. satu hari terlambat, sorenya marah. Itu bayangkan kalau itu terjadi di negara. Kalau di negara ternyata rakyatnya sehari mungkin tidak ada yang mengalami kelaparan, mungkin sehari masih tenang. 2 hari sudah mulai gelisah. Betul. Tapi 3 hari sudah mulai emosi. Sama masyarakat di sini dalam rangka mengamankan keamanan di tingkat terkecil rumah tangga, maka ibu-ibu itu harus biasanya siap menyiapkan sarapan pagi supaya suaminya tenang kerja dan segala macam. Di Indonesia, Sulawesi ini salah satu penyumbang nomor 3 terbesar karena memang salah satu area lumbung produksi beras terbesar di Indonesia. Nomor pertama pasti Jawa Timur, kemudian ada Jawa Barat, terus ada Sulawesi Selatan, baru NTB maupun Lampung. Nah, kalau dari total perkiraan produksi kemarin sampai semester pertama saja, kita bisa mengcapture produksi di Sulawesi Selatan untuk GKP-nya saja mencapai 3 jutaan ya Pak ya, kira-kira estimasinya 3 juta gabah kering panen. Terus setara beras kira-kira 1,4 juta
ton. Nah, Setengahnya ya Pak ya. ya biasanya kalau gabah dijadiin beras tuh hitungan paling gampang ya Berkurang bagi susu. dua lah, ya bagi dua 50%-nya. Itu paling gampang seperti itu. Dari produksi 1,4-1,5 juta setara beras yang diproduksi di semester pertama, Bulog Sulawesi Selatan itu membeli, telah kami lakukan pembelian, itu total kami lakukan pembelian 462.000 ton. Artinya hampir 33%-nya kami serap. Ya. Nah, 39%-nya kami serap untuk cadangan stok Sulawesi Selatan, yang tentu itu bagian dari cadangan beras secara nasional. Sumbangsihnya Sulawesi Selatan dari 462 se-Indonesia total serapannya sudah 2,7. Artinya 2,7 dibagi 400 sampai 500, kami menyumbang hampir sekitar 20% sumbangsih cadangan beras nasional dari produksi Sulawesi Selatan. Jadi sangat strategis karena memang di sini merupakan daerah yang menjadi sumber atau lumbungnya pangan nasional. Terus dari segi ketersediaan, jadi Bulog itu punya 3 fungsi, Mbak. Fungsi pertama adalah fungsi ketersediaan. Jadi bagaimana ketersediaan stok itu antar waktu, antar tempat itu tersedia. Jadi tidak hanya waktunya saja, Januari harus ada, Februari harus ada, tapi antar tempat juga harus tersedia. Merata gitu. Merata, baik di Selayar maupun di Kepulauan Pangkep maupun di pegunungan di daerah baru atau mau pegunungan di Jeneponto, semuanya harus ada, harus tersedia. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi menjaga sisi apa? Stabilitas perut ya masyarakat di Bukan cuma stabilitas pangan. Ya. Perut juga ya. Nah, setelah tersedia, maka unsur fungsi kedua adalah terjangkau. Kadang-kadang sudah tersedia, ini airnya tersedia, Iya. tapi secara fisik terjangkau. Tapi apakah secara ekonomi terjangkau? Ada, Pak. Tapi orang masyarakat mungkin di pedesaan nggak mau minum aqua, harganya 5.000. Atau minum air mineral ini, atau minum yang lainnya. Karena harganya 5.000, lebih baik pakai air sumur, nggak perlu bayar. Nah, artinya apa? Bisa saja secara barang, secara fisik ini tersedia, tapi belum tentu terjangkau. Maka kami lakukan upaya untuk menjangkau lewat apa? Lewat upaya stabilisasi melalui operasi pasar. Turun ke pasar-pasar, turun ke toko-toko, melalui gerakan pangan murah, melalui operasi pasar yang sifatnya targeted seperti bantuan pangan, tujuannya untuk menjangkau. Setelah terjangkau, goalnya adalah stabilitas. Stabilitas apa? Harga. Agar harga baik di tingkat konsumen maupun harga di tingkat produsen itu stabil. Untuk harga di tingkat produsen apa? Kami membeli gabah dengan harga minimal 6.500. Supaya apa? Petani happy, kemudian sejahtera, mau nanam kembali, stabil harganya, tidak kemudian merugikan petani. Di tingkat konsumen kalau terlalu tinggi gimana? Maka supaya mengurangi fluktuasi harga, kami lakukan operasi pasar dalam bentuk baik operasi pasar targeted itu melalui bantuan pangan atau operasi pasar yang sifatnya insidentil melalui gerakan pangan murah. Mungkin seperti itu ya. Jadi kan biasa juga ini Pak, opini-opini yang berkembang di masyarakat. Apa kan tahu kalau kita lumbung beras nih, kok bisa kita berasnya banyak kemudian harganya mahal, apalagi dijual lagi ke daerah lain. Nah, itu mungkin yang diklarifikasi, dijelaskan mungkin nih Pak Fahru Rozi, gimana nih, kenapa sih sampai harganya berasnya kita ini istilahnya sama gitu dengan daerah-daerah lain, padahal kita nih yang menyetok. Bisa bilang lumbung. Iya, kita yang menyetok untuk daerah lain gitu Pak. Kalau dikatakan sama persis enggak, karena ada namanya zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 itu biasanya Jawa, Sulawesi, itu harganya HET-nya 12.500. Ada zona kedua yang HET-nya 13.000 sekian dan sampai zona ketiga. Untuk Papua itu masuk ke zona 3. Biasanya seperti itu Pak ya.
Perbedaan sini ada perbedaan harga terkait karena ada tambahan biaya logistik biasa, mungkin ada transportasinya, ada perbedaan. Terus tadi bahwa kenapa kok produksi di sini kok dikirim keluar misalnya, loh ini Mbak Dwi beruntung hidupnya di Sulawesi Selatan, tinggalnya di Sulawesi Selatan yang ada padinya, yang ada sawahnya. Coba kalau Mbak Dwi kemudian dapat jodoh orang Papua yang tidak ada sawahnya, bagaimana? Nah, katakanlah mungkin di Maluku, Ternate ataupun yang kebetulan tidak ada sawahnya. Karena ini ngomongnya Indonesia, bicaranya Indonesia, maka tadi antar waktu, ketersediaan antar waktu dan tempat. Setiap waktu harus ada, setiap tempat harus ada. Walaupun itu di Tahuna, walaupun itu di Pulau Tual, walaupun itu di Wamena, itu harus tersedia barangnya. Maka sebagai negara melalui Bulog diminta untuk mendistribusikan barang yang dari daerah surplus ke daerah yang tidak ada produksinya. Supaya apa? Membantu gitu ya, Pak ya. Kasihan, Mas. Mungkin di sini terus makan beras. Iya. Nah, ini kita berbicara beras kan orang Indonesia belum makan kalau belum makan beras. Nah, ini kan sebenarnya yang mau diubah juga nih mindsetnya nih ya Pak Fauzi, Pak Sarifudin ya. Nah kalau dari Pak Sarif sendiri melihat kira-kira apa nih tanaman pangan yang mungkin punya fungsi yang sama, potensi yang sama dengan beras nih Pak, supaya ada alternatif. Tadi kan keterjangkauan nih. Kalau misalnya masyarakat nggak bisa ngejangkau harga, mungkin bisa beralih tuh ke pangan mana nih Pak Sarif? Iya, terima kasih. Sulsel ini adalah daerah yang mempunyai banyak potensi sebagai pengganti beras atau pengganti karbohidrat. Ada ubi kayu, ada jagung, dan yang sebenarnya yang potensinya besar sekali di Sulsel itu adalah sagu. Sagu ya? Sagu. Malah sagu ya? Iya. Sagu itu sumber karbohidrat yang luar biasa sebenarnya. Di Palopo atau Luhur Raya sana itu kan potensinya besar sekali. Nah, cuma seperti yang Ibu katakan tadi, Mbak, belum makan nasi itu dianggap belum makan. Meskipun itu sudah kenyang makan sagu, kapurung apa segala macam, atau makan sop ubi, itu dianggap belum makan. Tetapi perlu mungkin saya jelaskan bahwa Sulsel ini kalau mau bicara swasembada pangan utamanya beras, itu lebih dari cukup. Kita produksi Sulsel ini beras itu kalau tahun kemarin itu di angka kurang lebih 3 juta ton. Sementara konsumsi Sulsel itu hanya di kisaran 1 juta ton. Jadi kita kurang lebih surplusnya itu kurang lebih ya sekitaran 2 juta ton. Nah, ya seperti yang Ibu tadi, Mbak tadi kan, kenapa bisa Sulsel ini berasnya banyak? Kenapa harganya juga ikut dengan orang yang tidak punya beras? Daerah, maksud saya daerah yang kurang beras. Itu mungkin pekerjaannya perdagangan atau apa? Karena secara produksi Sulsel ini luar biasa. Kalau daerah ya seperti yang disampaikan Pak Kabulok tadi itu bahwa di Jawa itu kita ranking berapa, tapi mereka itu produksinya banyak, tetapi yang makan juga banyak. Jadi ya mungkin juga dia belum surplus, mungkin dia minus karena produksi dengan konsumsi itu mungkin masih lebih banyak konsumsi mereka dibanding produksi. Kalau Sulsel ini ya itu tadi kurang lebih 2 juta ton per tahun dan mungkin akan meningkat sejalan dengan program Kementerian Pertanian ini. Kita targetkan sekarang tahun ini di 2025 itu 1,5 juta hektar. Nah, dan itu kalau itu mudah-mudahan kita capai, ya mungkin angkanya di angka kurang lebih 5 juta ton beras. Luar biasa. Nah, kalau itu tercapai ya kita bisa surplus kurang lebih 4 juta ton beras. Saya kira sumbangsi Sulsel ke negara untuk ketahanan pangan ini ya luar biasa. Bapak tadi kan Bapak sempat bilang ada target untuk memperluas lahan-lahan pertanian ini.
Di satu sisi kan kita lihat juga pembangunan di Sulawesi Selatan kan. Bagaimana itu Pak tantangannya kira-kira kalau ke depannya? Salah satu tantangan untuk pertanian itu bukan cuma di Sulsel, mungkin seluruh Indonesia, memang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Untuk itu pemerintah dalam hal ini jajaran pertanian dan ATR, BPN itu punya kebijakan itu adanya lahan pangan berkelanjutan LP2B. Ketika itu suatu kawasan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lahan pangan berkelanjutan, itu untuk alih fungsi lahan itu susah. Yang saya tahu bahwa ketika digunakan 1 hektar di tempat itu harus ada penggantinya minimal 2 hektar. Di tempat lain atau di tempat lain. Iya. Itu yang saya tahu. Kemudian untuk Sulsel ini, untuk tahun 2025 ini, untuk perluasan lahan itu ada namanya cetak sawah. Cetak sawah. Alhamdulillah, sepengetahuan saya, kebetulan di Belalang yang tangani itu, sekarang ini sudah desainnya sudah selesai, sudah berkontrak, tinggal pelaksanaan fisiknya di lapangan. Itu salah satu untuk memperluas. Tetapi perluasan yang sebenarnya bukan memperluas lahan tapi memperluas pertanaman itu ada di kami juga, itu peningkatan IP namanya. Jadi kata kalau lahan itu yang kemarin atau tahun lalu itu cuma ditanami 1 kali, diupayakan ditanami 2 kali, yang 2 kali diupayakan 3 kali. Caranya bagaimana? Pertanaman padi itu kan punya yang menjadi kendala untuk meningkatkan IP itu kan air. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyiapkan air untuk lahan tersebut sehingga yang 1 kali bisa jadi 2 kali, yang 2 kali bisa 3 kali. Saya kira itu langkah konkret yang dilaksanakan oleh jajaran Kementerian Pertanian. Nah ini kan kalau tadi menarik nih, ada lahan berkelanjutan gitu ya. Lahan Pak, pangan berkelanjutan. Lahan pangan berkelanjutan itu bagaimana? Apakah pemerintah yang menetapkan atau masyarakat yang mengajukan? Kan banyak ini Pak di daerah-daerah biasa. Anaknya mau masuk sekolah, sawahnya dijual. Yang seperti karena itu. Ada kebutuhan. Nah kalau misalnya sudah ditetapkan pemerintah, artinya nggak bisa dia jual sawahnya itu Pak? Atau seperti apa itu? LP2B itu ditetapkan oleh pemerintah dengan apa namanya, ada kesepakatan, ada musyawarah di daerah itu dengan stakeholder yang terkait dengan lahan itu, termasuk apa namanya, kepala keluarga petaninya, petani yang itu, sehingga ketika itu sudah ditetapkan akan berat untuk dialihfungsikan. Mungkin ketika katakanlah dia itu punya lahan itu, kebetulan anaknya mau kuliah, artinya kalau mau dijual itu tetap dijual, tetapi fungsinya tidak berubah. Harus tetap jadi sawah. Iya, tetap jadi sawah. Dan ketika itu berubah, itu yang saya bilang tadi, harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya yang 2 kali lipat dari yang mengganti ini, yang membeli. Yang mau alih fungsikan. Kecuali kalau dia beli tetap fungsinya sebagai sawah, enggak perlu. Iya, karena kan banyak itu sekarang kita lihat perumahan-perumahan baru yang dulunya tuh sawah-sawah. Kan kita juga takut, nanti nih jangan sampai kita nggak makan beras, kita makan beton. Perumahan. Kita lihat kok di daerah-daerah. Jadi sarang burung walet. Kalau di daerah-daerah kan ada peluang biasanya dia gunakan untuk itu Pak. Nah, apalagi kalau mungkin kepepet, anak butuh uang untuk pendidikan, paling utama itu biasanya kalau di daerah-daerah kan seperti itu Pak, mengalihkan lah, menjual lah, dan ya kan biasanya pihak pertama yang menjual kan udah nggak tahu nih ini lahannya apakah dialihfungsikan atau tetap sebagai sawah. Nah itu yang masyarakat mungkin harus tahu, bahwa kalau sudah ada kesepakatan, nanti dia nggak tahu beli tiba-tiba langsung dia bangun. Biasanya orang beli di sawah tapi ada bagus kayaknya strategis, ini sawahnya di jalan poros, bangun perumahan, bangun rumah pribadi. Dan daftar regulasi. Nah, itu yang harus diketahui nih sama masyarakat lain di daerah-daerah yang banyak sawah-sawahnya. Kalau kita kan tidak, dari sawah gitu. Nah ini menarik nih. Ini kan kalau berbicara terkait dengan tadi alih fungsi lahan juga yang menjadi salah satu tantangan kalau dari tanaman pangan. Kalau dari Bulog sendiri ini yang menjadi tantangannya apa nih? Apakah sama alih fungsi lahan, atau kan sekarang kita dapat isu juga tentang iklim nih, perubahan iklim yang
tidak menentukan. Sekarang kok masuk musim kemarau tapi masih ada hujan dan segala panen apa segala macam. Iya, nah itu seperti apa tuh, Iya. Pak Marozi? Sebenarnya hampir mirip dengan Pak Sarif ya, Pak Sarif tadi. Tadi soal alih fungsi lahan itu sejalan dengan kenapa kok alih fungsi lahan? Karena ternyata munculnya alih fungsi lahan biasanya yang nanam itu nggak ada. Karena yang kerjain tempat yang itu nggak kerja ada. itu sekarang sudah nggak ada. Ya. Orang yang mau bertani itu yang kadang-kadang tingkat interestnya, minatnya untuk bertani nggak ada, akhirnya lahannya nganggur. Karena lahannya nganggur, akhirnya dijual ke perumahan, kan gitu ya Pak ya. Satu, iya. Nah, sekarang akarnya kenapa petani tersebut nggak mau nanam? Karena beranggapan bahwa petani itu nggak bisa kaya. Ya. Bertani, mengapa Mbak Dwi nggak mau jadi petani? Iya betul Pak. Betul. Kenapa anak-anak muda sekarang Nggak bisa nyangkul saya, Pak. kenapa anak-anak muda sekarang nggak mau interestnya itu kurang ke pertanian? Karena menganggap bahwa kalau jadi petani susah untuk masa depan itu dianggap kurang sejahtera. Maka melalui programnya Pak Mentan kemarin, kami diminta untuk membeli harga gabah dengan harga 6.500 minimal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya petani terjamin harga jualnya sehingga kesejahteraan petani itu meningkat. Kalau kesejahteraan petani meningkat, maka minat untuk bertani anak mudanya semakin banyak. Dan itu ketika minatnya banyak, maka lahan-lahan yang saat ini tersedia akan tergarap secara optimal. Itu yang pertama. Memang kami punya kendala akibat model pola yang sekarang ini. Pola yang sekarang itu ibarat kalau istilahnya kami di bahasa tentara biasanya dulu Bulog itu membeli beras menggunakan formula kalau saya istilahkannya model bola aja lah di sini. Dulu di waktu Bulog sebelum tahun 2004 ke bawah itu cara kerja membeli berasnya menggunakan pola bertahan kayak permain sepak bola itu bertahan ala pelatih ala Mourinho. Modelnya bertahan 4-4-2. Nah, ternyata dengan Pak Mentan sekarang yang begitu luar biasa ini diminta kita untuk model menyerang, model Pep Guardiola. Jadi dulu Bulog membeli beras itu orang yang mau jual beras datang ke gudang Bulog, diperiksa, kemudian baru dibeli di depan gudang Bulog. Baru masuk disimpan menjadi stok di gudang. Nah, saat ini kita diminta untuk membeli gabah langsung ke petani. Ibaratnya dulunya itu kita bertahan hanya di gudang-gudang, kita diminta untuk terjun ke lahan-lahan, membeli langsung jemput gabah petani di pematang-pematang atau di dekat jalan-jalan. Dengan membeli dengan harga 6.500. Akhirnya formulanya beda. Formula yang tadinya bertahan ala Mourinho menjadi menyerang ala Pep Guardiola. Tentu kami ada kekurangan, ada kelemahannya, mengapa kami gandeng yang namanya Babinsa. Babinsa karena kami kekurangan SDM, maka kemudian kami menggandeng dari tentara itu ada Babinsa, dari pertanian kami menggandeng penyuluh pertanian sebagai informan atau tenaga-tenaga di lapangan untuk mengetahui lokasi-lokasi mana yang panen, sehingga ketika kita menyerap itu kita sudah tahu lokasinya. Tapi kembali ke pertanyaannya Mbak Dwi tadi, apa yang tantangan paling besar? Karena yang paling besar yang kami hadapi di Sulawesi adalah karena formula baru ini, sehingga kami membeli gabah, baru tahun ini membeli gabah dengan jumlah yang luar biasa, 768.000 ton. Kami beli 768.000 ton. Sebelumnya Pak? Sebelumnya nggak pernah ada kita beli gabah. Jadi baru sekarang nih baru tahun ini. Strategi itu luar biasa, hanya kami membeli gabah 768.000 ton. Kalau kita 1 kilonya harga 6.500 saja,
maka uang untuk beli ke petani hampir 5-6 triliun kami gelontorkan di Sulawesi. Jadi akhirnya apa? Sulawesi saja. Sehingga apa? Petani-petani kita happy, senang. Dibuktikan dengan apa? Angka NTP yang dirilis BPS sekarang naik dari 107 menjadi 109. NTP-nya naik. Itu indikatornya secara NTP itu nilai tukar petani ya. Nilai tukar petani itu indikator kesejahteraan petani. Nah, akhirnya apa? Petani lebih sejahtera. Tapi ada impact-nya. Impact-nya apa? Diiringi dengan inflasi tinggi karena ternyata petani-petani kita yang sudah mempunyai uang lumayan banyak. Mungkin surplus banyak gitu ya, akibat panen yang dibeli dengan harga bagus, berbondong-bondong membeli emas. Ya. Nah, kalau di sini orang suka beli emas ya. Nah, invest Pak. Maka untuk invest, ibu-ibu kayak Mbak Adi kan ini kalau kondangan pasti masih banyak ini kan. Nah ini di rumah. Ya. Nah ini berimplikasi akibatnya apa? Lumayan. Karena banyak orang yang membeli emas, harga emas naik. Dan emas naik akhirnya apa? Inflasinya cuma lumayan tinggi andilnya terhadap inflasi tahun bulan-bulan ini. Itu akibat dari emas. Akibat produksi tadi kita membeli banyak sekali, 768.000 ton. Kami kendala yang paling dihadapi kami paling terbesar adalah kami ketersediaan gudangnya. Jadi kurang Mbak kami gudang. Kebanyakan stoknya jadi. Karena kami banyak beli. Sahabat mau titip di rumah. 700.000 ton. Berapa karung bisa jika ya? Jadi kapasitasnya gudangnya Bulog se-Sulawesi itu hanya 360.000. Wah, 2 kali lipat berarti. Nah, lebih malah. Kan 700. Sementara kami beli 760. Terus itu harus disimpan di mana? Maka kami sewa gudang. Kami di Kima, di Parangloe, di Patene, semua kami sewa. Dalam rangka untuk mengisi gabah-gabah yang kami beli dari petani, kami sewa gudang-gudang di area sini, area Makassar maupun area kayak di wilayah Bone, wilayah Sidrap kami sewa. Nah, karena dalam rangka membantu petani mendapatkan harga yang bagus tadi. Itu. Itu tantangan terbesar adalah kami saat ini memang ada kekurangan gudang. Di samping tadi SDM, tapi SDM ini kami kerjasama dengan penyuluh, kerjasama dengan Babinsa, tentara, berkolaborasi, akhirnya itu bisa tertangani. Tapi untuk gudang ya kami tetap harus tangani dengan melakukan nyewa, istilah penyewaan di gudang-gudang swasta yang kami sewa untuk menampung hasil pembelian kami saat ini. Itu seperti Mbak Dwi. Tapi Mbak Dwi kalau punya gudang ada saya. Bisa Pak, di rumah satu truk kayaknya bisa. Kita tidur di luar, dalam beras kalian keluar. Ya, tapi Pak ini kan stoknya pasti banyak tersedia. Apakah itu untuk penyalurannya tidak kualitas dari yang stok itu? Karena kan pasti tertumpuk begitu. Kan biasanya seperti itu kalau kita nyimpan terlalu banyak, kalau barang-barang umumnya kan susah untuk juga. Penyalurannya yang agak susah karena terlalu banyak ini. Seperti apa kalau ini? Jadi penyaluran gini. Jadi walau beras ini memang betul, beras ini adalah produk atau komoditi perishable namanya. Perishable itu mudah rusak karena dia kulit arinya atau cangkangnya sudah terkelupas sehingga gampang terserang. Maka biasanya normalnya itu dalam waktu 3 bulan itu biasanya sudah mengalami ada serangan hama biasanya atau kutu bahasanya. Katakanlah misalnya Mbak Dwi aja beli di supermarket beras yang paling bagus, yang paling mahal beli. Terus simpan di rumah Mbak Dwi. Nggak bagus tuh, Pak. Walaupun sebagus apapun berasnya, ketika disimpan, kalau lebih dari 3 bulan biasanya sudah mengalami ada kutu-kutunya lah di satu-satu. Itu sebagus apa. Begitu pula di Bulog sama, tapi kami punya standar untuk perawatan, untuk mempertahankan beras ini bisa digunakan sampai 1 sampai 2 tahun. Artinya tetap kami rawat. Setiap 1 bulan kami lakukan yang namanya treatment penyemprotan. Kayak Mbak Dwi biasanya kalau pengen dirawat biasanya message dulu kan gitu ya.
skincare. Nah, sama beras juga kita lakukan treatment, perawatan, kami lakukan penyemprotan, spraying namanya, untuk menjaga lingkungannya dari kebersihan, untuk supaya ada hama-hama yang di sekitarnya itu tidak sampai menyerang. Tapi ternyata sudah ada yang terlanjur, misalnya kutunya ada yang sudah terlanjur masuk. Udah menyerang misalnya, ada 1, ada 2, atau sudah mungkin beranak pinak gitu ya istilahnya. Maka kami punya standar operasional setelah 3 bulan, biasanya 3 bulan kami lakukan yang namanya fumigasi. Fumigasi itu kami sungkup, kayak ibu itu disungkup di masker, supaya kulitnya itu tetap glowing lah, saya kan gitu ya. Sama, di komoditi sama. Jadi kami lakukan penyungkupan, yang kemudian kami lakukan treatment agar kutu-kutu di dalamnya itu kehabisan napas, sehingga kemudian tidak berkembang biak lagi, dan itu sudah netral. Baru kami lakukan penyaluran. Kami lakukan penyaluran dengan kondisi-kondisi yang sudah bagus, tentu nggak boleh yang ada kutunya kami salurkan. Jadi kami salurkan. Ada juga kami kirim ke daerah-daerah kayak untuk membantu provinsi lain, ke Papua, ke Maluku, ke Kalimantan. Yang tadi yang adanya nggak ada sawah, adanya sawit, adanya kebun gitu kan. Kami bantu ke provinsi lain dalam rangka membantu masyarakat di sana. Itu seperti itu. Jadi nggak ada tuh Pak istilahnya beras-beras yang tadi melalui program Gerakan Pangan Murah, tapi itu ternyata beras-beras rusak, itu nggak ada. Jadi bukan Bulog itu tidak sekedar ambil langsung simpan aja, tetap ada perawatan. Ada treatmentnya. Sembarang juga asal dikeluarkan begitu saja. Jadi tidak usah ragu dengan kualitas beras di Bulog. Betul. Nah, ini kita juga tadi kan kalau dari Bulog sendiri dari gudang dan segala macam. Nah, kalau dari Pak Sarif sendiri ini untuk tanaman pangannya kita ini ya, itu apakah ada kendala juga? Mungkin kan masyarakat biasa pupuknya, ketersediaan pupuk, kemudian petaninya seperti apa? Adakah juga yang masih mau menggarap ini Pak? Karena kan kalau kayak jagung dan itu kan dalam 1 tahun berapa kali panen aja itu Pak? Biasanya ada beberapa tanaman yang cuma 1 kali panen. Itu seperti apa kalau yang di daerah-daerah itu Pak? Kendala di pertanian seperti yang Pak Bulut juga katakan itu, dan lihat bahwa umumnya tenaga kerja memang kurang, dan minat anak muda untuk bertani itu memang kurang. Kenapa? Kalau pertanian itu kalau dulunya itu kan kotor, siapa anak muda yang mau kotor-kotor pasti pacarnya tidak suka kalau kotor. Berlumpur, berdebu. Nah, makanya sekarang ini Kementerian Pertanian ini menggait anak muda itu untuk terjun ke pertanian itu dengan mekanisasi, dengan alat-alat pertanian. Jadi sekarang tidak perlu lagi membajak pakai itu menarik kan, banyak nih drone sekarang. Nah, itu seperti apa itu Pak? Ya, artinya anak muda itu digerakkan artinya untuk bergerak di bidang pertanian dengan itu, dengan alat dengan alsin, dengan membajak itu pakai traktor roda 4 yang cuma di atas kayak bersentuhan dengan lumpur. Nanamnya juga begitu, ada transplanter, panennya ada combine. Nah, itu salah satu untuk bagaimana kaum milenial itu tertarik dengan pertanian. Kemudian kendala untuk yang Mbak dia sampaikan tadi seperti pupuk, alhamdulillah untuk tahun 2025 ini sudah tidak jadi masalah, karena memang subsidi pupuk sudah banyak, 2 kali lipatnya dari tahun kemarin, sehingga tidak ada lagi alasan bagi petani bahwa pupuk tidak tersedia. Tinggal sekarang ini bagaimana petani itu menembus pupuk itu untuk dia gunakan untuk usaha taninya. Sehingga yang sekarang ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kita adalah bagaimana pemerintah ini menyiapkan untuk benih yang berkualitas. Kemudian yang kedua itu bagaimana pemerintah ini bisa menyiapkan sarana untuk bagaimana petani itu mudah mendapatkan air. Sekarang ada kegiatan pompanisasi, ada kegiatan pipanisasi, ada kegiatan untuk sumur bor.
berdalam. Itu semua upaya-upaya pemerintah yang dilaksanakan untuk bagaimana seperti yang saya katakan tadi itu sawo yang dulunya 1 kali dipanen bisa 2 kali dipanen, yang 2 kali bisa 3 kali, sehingga hasil kita ya mudah-mudahan target yang dibebankan oleh negara ke Sulsel ini ya bisa tercapai. Ya, produksi-produksi kayak jagung, kemudian sagu, sorghum segala macam itu bisa meningkat juga nih Pak, untuk mendukung juga supaya nggak semuanya serba larinya ke beras gitu. Nanti pusing Pak Rozi semua cari beras gitu. Enggak, itu kan Sulsel ini jagung itu sebenarnya juga ya bikin pusing biasa ibu-ibu. Karena jagung itu kaitannya dengan ayam Pak. Ketika jagung tidak ada, harganya tinggi, otomatis ayam itu harganya naik. Ibu-ibu pasti Anginnya ayam ini nih. Satu tak bisa diganti beras, kalau banyak beras tuh. Kamu ambil beras tuh. Jagung dulu. Itu dulu karena belum ada jagung. Kan kualitasnya beda. Tapi Bulog juga beli jagung. Bulog juga beli jagung. Oh, jadi tidak hanya beras. Tidak hanya beras. Jadi nanti Mbak Lu tahunya Bulog itu beras. Iya. Pokoknya Bulog itu cuma beras. Selain beras Pak, cuma lagi ada minyak, ada tepung terigu, ada gula, itu ada beras yang premium juga ada. Kalau Mbak Dwi kan mungkin nggak mau makan beras yang murah-murah gitu, yang medium kan, maunya yang glowing kan. Nah itu ada kami namanya beras Slip Super, ada namanya apa lagi namanya Balopi, itu ada lagi, ada macam-macam beras premium yang bisa Mbak Dwi beli. Tapi harganya juga premium. Oplas lagi ya. Sekarang harusnya nggak hanya manusia di oplas. Nah untuk jagung ini ada sendiri. Memang untuk keperluannya tadi, untuk keperluan industri pakan ternak. Karena tadi kalau harga jagungnya naik, maka biasanya harga telur naik atau harga ayamnya ikut naik. Oh, jadi ini kalau harga berkaitan semua gitu ya Pak ya. Dan ini kita baru tahu kalau ternyata Bulog juga ada minyaknya, beli minyak juga. Artinya kayak minyak, gula itu kan otomatis petani-petani tebu di daerah kan juga harus memproduksi banyak gitu ya. Oke. Kita kan pikirannya Bulog beras aja. Iya, betul. Saya juga. Artinya kita ini ada kurang informasi gitu. Ya memang sudah terbrand Bulog itu sama dengan beras. Tapi memang komoditi yang lain belum terlalu banyak. Hanya untuk membantu saja, sifatnya masih kecil lah itu. Jadi kayak penunjang gitu ya, komoditi penunjang aja gitu ya Pak ya. Nah ini kalau berbicara tentang swasembada pangan nih Pak Rozi, Pak Sarif, ini kan tentunya beberapa daerah ini sudah menggaungkan 3 kali panen gitu, itu kan sudah sering kita dengar. Nah ini bahkan ada yang lahan-lahan baru yang mulai ada pembukaan lahan baru dan segala macam. Kalau dari Pak Rozi, dari Pak Sarif sendiri, ini kedepannya seperti apa? Kan tentunya ini kan bersama-sama menyukseskan nih Pak untuk kita menuju Indonesia menuju swasembada pangan. Ini harapan dari Pak Rozi, dari Pak Sarif ini seperti apa? Saya ke Pak Sarif dulu deh, baru ke Pak Rozi. Iya, baik. Karena lahan itu tidak akan, artinya ada waktunya pasti mentok di situ luasan. Artinya kalau luasan suatu wilayah itu tidak akan bertambah. Yang ada bahwa wilayah itu lahan pertaniannya katakanlah 1/4-nya itu tidak akan bertambah, mungkin akan berkurangnya yang ada. Oh, berarti potensinya malah berkurang ya? Iya. Karena itu yang penggunaan lain, misalnya perumahan, pabrik atau bangunan-bangunan umum ya. Nah, oleh karena itu memang program dari Kementerian Pertanian ke bawah, jajarannya ke bawah itu adalah bagaimana meningkatkan indeks pertanaman namanya. Artinya lahan yang dulunya 1 kali tanam itu bisa ditanami 2 kali, ditanami 3 kali. Atau lahan itu ditanami 2 kali tetapi tanamannya bisa ya bisa ada namanya tumpang sari itu bersamaan, ada yang namanya tumpang gilir belum panen sudah ditanami lagi diantaranya, sehingga apa yang dihasilkan itu lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Jadi tidak kosong gitu ya, ada waktu kosong untuk itu. Caranya kita tahu kan kalau tanaman itu
yang pertama itu setelah ada tanah itu kan air. Nah, bagaimana pemerintah itu menyediakan sarana untuk mendapatkan air bagi lahan-lahan itu. Sekarang ini di pertanian itu banyak kegiatan yang bagaimana petani, bagaimana masyarakat itu mendapatkan air. Yang saya katakan tadi ada yang namanya pomponisasi, itu memberikan bantuan pompa itu kalau airnya air tanahnya itu dangkal, mungkin ya cuma 4-5 meter. Nah, itu diberikan bantuan pomponisasi sehingga bisa menaikkan air ke sawah. Kemudian ada yang namanya pipanisasi. Pipanisasi itu kalau ada sumber air di atas, dia siapkan pipa sehingga air itu bisa mengalir ke sawah-sawah. Kemudian ada yang juga namanya pompanisasi yang besar, itu ketika ada sungai-sungai, air permukaan, sungainya di bawah, sawahnya di atas, ya air sungai itu yang diangkat. Kemudian ada yang namanya optimasi lahan. Optimasi lahan terutama itu lahan rawa. Lahan rawa itu kan tidak bisa diatur kapan airnya bisa ditanami padi, kapan tidak. Nah, dengan opla itu dibuatkanlah talut atau semacam pembatas sehingga air itu bisa diatur. Air itu bisa diatur. Kemudian selain itu dengan bagaimana Kementerian Pertanian itu menyiapkan sarana-sarana sehingga siklus satu kali panen itu cepat. Misalnya kalau kemarin mengolah lahan itu pakai traktor roda 2 mungkin 2 hari 1 hektar, pakai traktor roda 4 mungkin ya setengah hari. Nah, kemudian yang terutama yang paling kelihatan di lapangan itu panen. Kemarin kalau panen 1 minggu 1 hektar, sekarang ini mungkin cuma 2 jam 3 jam pakai combine, sudah langsung menjadi gabah. Iya, efisien waktu sehingga tanaman padi katakanlah satu siklus itu dulunya 4 bulan, sekarang tidak sampai 4 bulan sudah bisa lagi ditanami, sehingga bisa dapat IP 300 dengan 4 bulan itu, atau bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian dari segi benih sekarang itu ada benih yang cuma tidak sampai 100 hari sudah bisa panen. Benih padi ya, ada namanya Cakrabuana varietasnya, ada Pajajaran. Itu di kisaran 100 hari sudah panen. Padahal yang kemarin-kemarin yang umum itu, katakanlah Ciherang 32 itu kan di 115, 113, sehingga ada lagi kurang lebih 15 hari waktu yang bisa dipersingkat dari pemakaian benih yang berumur genjah. Itu anunya barangkali yang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dari dinas ini sudah istilahnya maksimal begitu ya, untuk mendukung bagaimana bisa mewujudkan swasembada pangan ini gitu ya Pak Sarip. Yang terakhir mungkin yang saya perlu sampaikan, gubernur kita sekarang ini mencanangkan ada namanya mandiri benih. Mandiri benih. Beliau menggelontorkan dana itu kurang lebih 75 miliar untuk menyiapkan benih untuk petani dengan luasan kurang lebih 200.000 hektar. Itu jumlah benihnya itu 5 juta kilo. Ya, mudah-mudahan. Jadi nanti benihnya udah nggak harus ambil lagi gitu ya, kita sudah mandiri ini. Iya, artinya benih itu menurut pakar budidaya itu menentukan kurang lebih 35% dari hasil. Artinya kalau benih kita sudah bagus, 35% dari kita sudah artinya tinggal terjamin. Nah, ini yang karena kan beliau waktu periode pertama itu sudah gaungkan itu dan memang hasilnya bagus. Ada peningkatan itu kalau tidak salah 12% dari sana. Luar biasa. Pak Rozi sendiri nih. Ya, tadi kalau Pak Sarip fokus bagaimana meningkatkan produksi, maka kami fokus bagaimana membeli hasil produksi. Kan? Supaya ada simbiosis mutualisme gitu ya. Ya. Bapak sudah capek-capek naikkan produksi, jangan sampai bulognya nggak beli. Itu PR-nya kami. Harganya juga harus tinggi dong Pak. Harganya harus bagus supaya Mbak Adi juga senang kan. Murah barang-barang di pasar. Intinya ketika Pak Sarip dan teman-teman Kementerian Pertanian luar biasa udah bekerja keras meningkatkan produksi, tugasnya Bulog adalah challenging-nya adalah bagaimana menyiapkan seluruh
effort atau tenaganya memfokuskan membeli hasil produksi yang diproduksi. Tentu dalam rangka mencapai itu semua, kami nggak bisa sendirian. Bulog nggak bisa terus kemudian bergerak sendiri seperti tangan Tuhan yang bisa menyelesaikan semua, nggak bisa. Maka kami harus berkolaborasi. Kolaborasi yang pertama, kami tentu petani dengan penyuluh pertanian yang mengetahui secara real kondisi di lapangan area-area mana yang akan panen. Karena kan teman-teman penyuluh itu yang memantau dari nanam sampai mau panen. Maka penyuluh pertanian menginformasikan ke kami bahwa area A, B, C mau panen. Menginformasikannya ke siapa? Ke Babinsa. Nanti Babinsanya kemudian memonitor, mengecek, oke, butuh armada sekian, butuh sekian, butuh uang sekian, informasikan ke Bulog. Nanti Bulog meluncur pada saat H-1 sebelum panen. Jadi pas panennya Bulog datang, langsung bawa uang, bawa armada, jemput langsung. Beli, bayar, timbang, bayar. Nah itu setelah dibeli, dibayar, tentu gabah ini kan masih basah. Ada yang kadar airnya kalau lagi musim hujan di atas 30, kalau musim kemarau panas sih masih mending, ada yang 25. Ketika kadar airnya tinggi, maka nggak bisa gabah ini langsung digiling jadi beras. Nggak bisa langsung disimpan di gudang, maka harus namanya dikeringkan dulu, di dryer. Nah ini juga tantangan tadi. Karena tadi biasanya kalau dulu 1 hektar, 10 hektar itu dipanen 10 hari. Karena pakai tenaga manusia. Tapi sekarang dengan teknologi yang maju, 10 hektar dipanen 2 hari. Nah, tambah cepat. Maka kami harus bekerja sama dengan Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi, untuk menambah kapasitas pengeringnya. Supaya apa? Pengeringnya supaya bisa menampung hasil produksi yang sporadis tadi, yang dalam 1 hari, 2 hari bisa dipanen semuanya, supaya bisa dikeringkan secara bersama-sama. Maka kami kolaborasi dengan Perpadi, menggandeng sebagai mitra maklun untuk melakukan upaya pengeringan dari gabah basah menjadi gabah kering. Setelah itu, gabah setelah kering, kemudian kita giling menjadi beras, digiling di penggilingan, mesin penggilingan, kemudian berasnya yang baru kemudian kita kirim ke gudang-gudang Bulog untuk kita simpan. Itu mekanismenya seperti itu. Setelah disimpan, kita rawat, kita perlakukan treatment tadi, sebulan disemprot, 3 bulan difumigasi agar daya tahannya bisa bertahan lama. Kemudian ujungnya apa? Kita salurkan untuk bantuan pangan, yang kebetulan bulan ini kita sedang menyalurkan program bantuan pangan untuk Sulawesi Selatan, alokasi bulan Juni dan alokasi bulan Juli, yang masing-masing 1 bulan itu dapat 10 kilo, sehingga untuk 2 bulan dapatnya 20 kilo, untuk 584.000 KPM atau PBB, penerima bantuan rumah tangga atau keluarga penerima manfaat. Itu 584.000 kita bagikan per KPM-nya atau per PBB-nya dapat 20 kilo. Gratis. Dibagikan gratis dari pemerintah ini tentu. Kemudian setelah itu program yang kedua, beras yang tadi kita simpan kita gelontorkan juga untuk upaya stabilisasi atau operasi pasar melalui kegiatan yang namanya program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kami bekerja sama dengan toko-toko di pasar rakyat, kerjasama dengan Koperasi Merah Putih yang saat ini juga sedang digaungkan, dan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan bazar-bazar ataupun pasar murah di area-area pemukiman melalui gerakan pangan murah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar masyarakat yang membutuhkan beras murah itu bisa menghubungi kios-kios kami yang sudah kami tunjuk untuk menjual beras SPHP tersebut. Tapi perlu kami ingatkan, beras tersebut setelah dibeli oleh
Mbak Dwi misalnya, nggak boleh Mbak Dwi jual lagi. Nanti Mbak Dwi broker namanya. Tapi jatahnya Mbak Dwi kalau mau beli itu hanya maksimal 2 karung. Nah, itu SPAP, maksimal 2 karung. Nggak boleh beli kemudian setelah beli 1 karungnya saya jual tuh. Ngantri lagi, beli lagi. Nggak boleh, karena nanti ada aplikasinya kami. Oh, sudah canggih. Jadi nanti Mbak Dwi dipoto. Ah, fotonya itu kalau sudah dibeli dipoto. Kalau ngantri lagi ketahuan, nggak boleh ngantri. Biasa dia apa? Istrinya baru suaminya lagi Pak. Kayak gitu gimana Pak? Misalnya, bukan mau praktekkan ini Pak, cuma bertanya. Kalau misalnya ada beberapa satu keluarga ganti-gantian ke situ. Ya kalau beda orang nggak apa-apa. Oh, beda orang, tapi maksimal tetap 1 orang maksimal 2 karung, artinya 10 kilo. Semua keluargamu. Misalnya Mbak Dwi punya kakak, adik, keluarga diajak bareng-bareng semua, paling 1 orang maksimal tetap dapat 2. Terus dilarang Mbak Dwi untuk jual lagi. Harus untuk konsumsi sendiri. Kalau jual lagi namanya Mbak Dwi maklar. Kan memang muka-muka calo memang. Calo. Saya muka tapi kau kelebihan mungkin. Iya. Terus harganya kami jual maksimal di toko-toko yang itu kami maksimal HET, yaitu maksimal 12.500 per kilo. Jadi kalau ada yang menjual di atas itu, masyarakat yang ketahui silakan disampaikan, diingatkan, nanti kami tegur tokonya, kami coret seperti itu. Ya. Jelas, clear ini. Clear. Jadi tidak boleh dijual kembali untuk yang tadi mendapatkan gitu ya, SPAP nggak boleh. Jadi calo. Kita harapkan ini ya tentunya dari dinas dari Pak Sarif sendiri, kemudian dari Pak Farozi ini bersama-sama bekerja sama ya, simbiosis mutualisme. Karena memang saling bersinggungan dan saling membutuhkan. 2 aspek ini ternyata tidak hanya pada tadi pangan, tapi bisa ke peternakan dan segala macam. Iya, luas, sangat luas. Dampaknya ya. Memang sangat penting untuk kehidupan masyarakat ini. Fondasinya kita kan memang pangan untuk kehidupan yang lebih bagus ke depannya. Kalau perut lapar itu bisa kemana-mana gitu permasalahannya. Iya, betul. Wah, jadi ini sudah jelas nih bahwa tadi dikatakan bahwa kita lumbung padi ketiga, bahwa memang ada ya beberapa kondisi begitu ya Pak Farozi yang mengakibatkan kenapa sih sampai isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti itu sudah terjawab juga bagaimana kinerja untuk meningkatkan produktivitas dari Pak Sarif juga. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda ya Pak ya yang ingin turun kembali gitu ya. Karena kan cukup keren sekarang. Sarjana pertanian gitu ya. Banyak kita punya sarjana. Oke, mungkin itu perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube RRI Makassar. Saya Ahmad Abdusudin. Saya Dekartika. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.